Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sintas Share and Care, media berbagi dan peduli isu-isu lingkungan hidup. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 3 topik. Yang pertama, SDGs atau Sustainable Development Goals. Yang kedua, pengelolaan limbah di masa pandemik ini. Dan ketiga, PUG atau pengaruh utamaan gender. Semoga topik ini tidak berat ya. Dan bersama saya ada narasumber ahli, ada Pak Dr. Rahman Kurniawan. Terima kasih Pak sudah hadir. Beliau pengajar di Perguruan Tinggi Negeri, sekaligus salah satu manajer pada Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas. Pak Rahman juga jadi wujud keterwakilan laki-laki Pak. Jadi podcastnya responsif gender. Nah, kita mulai topik pertama tentang SDGs. Kita dengarkan penjelasan umum mengenai SDGs yang disampaikan sangat menarik oleh selebriti-selebriti Indonesia. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan? Keluarga yang sehat, pendidikan yang merata, akses untuk air bersih, ekonomi yang kuat, atau lingkungan yang terawat. semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui Sustainable Development Goals atau SDGs. Negara-negara termasuk Indonesia telah turut serta dalam mewujudkan tujuan bersama tersebut. Indonesia sendiri sudah membuat banyak pencapaian seperti Tingkat kemiskinan yang terus berkurang, akses pelayanan publik yang semakin baik, Pendidikan dasar yang semakin tercukupi. dan tingkat literasi nasional yang tinggi. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang di depan mata. ketimpangan sosial masih Ketimpangan sosial yang masih sangat terasa. Kebakaran dan kerusakan hutan, Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan terhadap perempuan. Sampah plastik yang merusak lingkungan. Pengangguran anak muda yang masih tinggi. muda yang masih tinggi. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus segera kita tuntaskan. Semua tantangan ini bisa kita taklukkan Hanya bila kita bergerak bersama. sebab saya yakin, tanpa kamu, kebakaran hutan akan terus ada. tanpa kamu, Perempuan akan terus berhadapan dengan kekerasan. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih terus belajar tanpa lampu. Tanpa kamu, Anak-anak Indonesia masih juga tidak mendapatkan gizi yang cukup. dan tanpa kamu. potensi anak muda menjadi pengangguran akan terus ada. Tanpa kamu, tujuan-tujuan kita itu hanyalah mimpi belaka. jadi Mari kita berjalan beriringan. Mari kita berjalan beriringan. Mewujudkan cita-cita kita bersama. mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tak ada satupun kawan kita yang tertinggal di belakang. 17 tujuan untuk mengubah Indonesia yang lebih baik. Mari kita bangun Indonesia bersama-sama. Baik, jadi ternyata ada 17 goals atau 17 tujuan pembangunan berkelanjutan ya Pak Rahman ya. Nah, kalau topik kita mengenai gender dan topik kita mengenai pengelolaan limbah, kita jadi ada di goal nomor berapa aja nih ya Pak Rahman ya? Ya, sebenarnya kalau di tingkat global itu dari 17 tujuan itu memang yang paling mudah itu pada 3 klaster, Bu. Jadi ada klaster dimensi lingkungan, kalau di global itu ada dimensi sosial dan dimensi ekonomi. Kalau di Indonesia memang ada sedikit penambahan untuk namanya pilar hukum dan tata kelola karena kita ingin itu lebih ditekankan. Nah, untuk yang gender kebetulan memang secara eksplisit dia masuk pada goal 5. Memang ada goal kesetaraan gender. Itu tagline pendeknya. Tetapi untuk yang limbah memang tidak masuk dalam satu goal tersendiri, tapi dia bagian dari salah satu goal, terutama di goal 12, namanya Sustainable Consumption and Production. Kalau di Indonesia kita kenal sebagai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih Pak Rahman. Jadi hadirin dan pemirsa yang berbahagia, tadi kalau itu penjelasan sedikit mengenai SDGs, kita masuk ke topik yang kedua, pengelolaan limbah di masa pandemi. Saya coba sederhanakan ya Pak Rahman ya. Jadi limbah itu adalah sisa hasil kegiatan atau usaha, di mana limbah baik itu yang limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 maupun limbah non B3 itu dapat merusak kesehatan dan lingkungan. Namun sayangnya tidak bisa dihindari Pak, limbah B3 dihasilkan terus karena pembangunan terus berjalan.
yang harus dilakukan adalah mengelola limbah tersebut sehingga sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan. Nah, di kami nih Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selalu mengencourage, selalu mengajak penghasil limbah, perusahaan-perusahaan, industri-industri untuk melaksanakan prinsip-prinsip pengelolaan limbah yang intinya ada 3, Pak. Pertama, upaya reduksi sebesar-besarnya. Jadi ketika limbah itu belum dihasilkan, rencana untuk mengelolanya sudah ada. Misalnya limbah medis di rumah sakit. Ketika obat kadaluarsa menjadi limbah B3, berarti sebelum obat menjadi kadaluarsa, rumah sakit harus menganggarkan atau mengalokasikan dengan tepat kapan harus pembelian obatnya sehingga dia tidak menjadi limbah. Nah, yang menarik di masa pandemik ini, Pak, ini yang kekinian ya. Jadi ternyata limbah medis, limbah B3 medis itu meningkat 30%. Jadi data kami bersama Persi dan Kemkes ternyata selama masa pandemik bukan hanya karena pasiennya bertambah, Pak, tapi tempat-tempat vaksinasi itu makin banyak dan menjamur dan ada di mana-mana. Lalu tempat-tempat untuk tes PCR, tes antigen, uji COVID itu ada di mana-mana juga, sehingga memang akhirnya bisa lebih dari 30% memang limbah medisnya. Dan sebetulnya kemampuan di Indonesia yang tadinya belum mencukupi, harus ada suatu upaya percepatan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Menteri ketika mulai pandemik langsung mengeluarkan SE nomor 2 tahun 2020 dan SE 3 nomor tahun 2021 yang intinya percepatan pemusnahan limbah medis. Alhamdulillah kita sangat responsif. KLHK mengeluarkan diskresi perizinan. Lalu kita minta pabrik semen untuk membantu Fasiankes atau rumah sakit memusnahkan limbah medisnya. Lalu kita minta juga ke Kementerian Keuangan sehingga kita ada dana alokasi khusus untuk sarpras limbah medis. Jadi Pemda-Pemda kabupaten kota jangan khawatir, akan ada bantuan dari KLHK. Kita memberikan sarpras, bukan hanya tong sampahnya, tapi juga APD untuk petugasnya, kendaraan untuk ngangkut limbah medis, masker dan sebagainya itu pada isotam dan isolasi mandiri, ada mobil, ada cool box, ada bangunannya, yang seperti itu. Nah, saya dengar ini juga masuk ke dalam reportnya Bappenas ke SDGs Sekretariat ya Pak ya, Voluntary National Review ya. Nah, jadi ternyata selama masa pandemik ini berita bagus atau upaya-upaya pemerintah Indonesia yang begitu bagus masuk juga di dalam review itu ya Pak ya. Memang kuncinya pemilahan Pak. Begitu itu bisa dipilah dengan teknologi yang tepat, alhamdulillah itu bisa jadi prinsip 3R tadi bisa diterapkan. Makasih Pak. Sekarang kita masuk ke topik ketiga terkait dengan gender, dan ternyata Pak Rahman masih ada kesenjangan gender gap dari data terpilah yang ditampilkan di Indonesia gitu, data resmi Indonesia. Jadi kesenjangannya ini karena katanya APKM, akses, partisipasi, kontrol atau kendali, dan manfaat yang tidak setara yang diterima perempuan dan laki-laki. Dan salah satu data di masa pandemi COVID ini, rumah tangga miskin yang kepala rumah tangganya laki-laki itu menerima bantuan sekitar 19,66%. Padahal kalau yang perempuan, kepala rumah tangga perempuan di mana nih keluarga miskin itu hanya 12,17%. Nah, jadi karena kekurang tahuan perempuan terhadap akses perbankan, kekurang tahuan perempuan akses menerima bantuan, juga karena usianya yang relatif lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga laki-laki, maka ada ketinggalan atau ada gap di situ. Padahal kepala rumah tangga perempuan itu tentunya perlu dengan perbedaan biologisnya memerlukan kebutuhan yang lebih banyak gitu ya. Nah, angka kematian ibu juga menjadi tantangan berat karena
kurangnya pelayanan kesehatan di posyandu. Padahal perlu sekali pengobatan misalnya seperti anemia, lalu juga kekurangan gizi dan sebagainya. Nah, kami di pengelolaan limbah B3 dan non-B3 juga melihat Pak, ada kesenjangan ketika ada pelatihan untuk penggunaan alat pestisida misalnya. Yang dilatih ternyata bapak-bapak yang karena dianggap kepala rumah tangga, padahal nanti yang menggunakan istrinya atau anaknya yang dalam keadaan hamil atau menyusui. Nah, ini perempuan menjadi second hand information, bukan dapat informasi yang pertama gitu. Nah, sepertinya hal seperti ini perlu diakselerasikan, jadi tidak hanya kepala rumah tangga tapi mungkin semua, termasuk dengan anggota keluarga. Jadi gimana ya Pak ya SDGs menyikapi hal ini itu? Jadi memang kenapa gender sendiri disepakati oleh lebih dari 190 negara di dunia Bu sebagai salah satu goal SDGs, itu artinya bahwa itu adalah hal yang memang jadi masalah di dunia Bu, bukan hanya di kita. Indonesia nggak sendiri ya? Tidak sendirian. Nah, itu tercermin dari target yang disepakati untuk dicapai di SDGs Bu. Jadi dari 6 target utama gender sendiri yang kami lihat, diantaranya adalah penghapusan diskriminasi. Itu target pertama di kesetaraan gender Bu. Yang kedua adalah perlindungan terhadap kekerasan Bu. Jadi kekerasan itu bukan hanya terjadi di Indonesia Bu, bahkan di negara-negara maju sekalipun kekerasan dalam rumah tangga, tapi mungkin di beberapa negara tertentu bukan dalam rumah tangga tapi dalam kehidupan bersama, karena mereka bisa saja hidup bukan dalam satu rumah tangga tetapi sebagai couple, sebagai pasangan, kira-kira seperti itu. Kemudian hal-hal yang bisa membahayakan termasuk perkawinan anak misalnya, tanpa dirasa kalau masih tidak mature itu juga bisa menjadi hal yang berbahaya terhadap anak perempuan terutama. Kemudian target yang lainnya adalah akses terhadap kita sebut sebagai universal health coverage. Jadi akses kesehatan universal juga menjadi target dunia, artinya bukan hanya masalah di kita. Hal-hal semacam itu saya kira bisa dipecahkan dari mulai tataran teknis, tetapi harus didukung tataran strategis juga. Ya, nggak terasa waktunya sudah habis nih Pak Rahman, terima kasih. Jadi mungkin in conclusion, untuk kesimpulannya, pengaruh kesetaraan gender dan pengelolaan limbah ini sangat diperlukan dan tahapannya jelas, perencanaan, pelaksanaan, dan monefnya ya Pak ya. Kemudian analisis gender harus benar-benar dilakukan untuk keadilan dan kesetaraan gender, di mana minimal ada 3 intervensi yang harus dilakukan. Pertama, kebijakan yang pro atau responsif gender, lalu juga kelembagaannya yang kuat, dan yang ketiga peningkatan kapasitasnya. Nah, kondisi pandemik ini semua perempuan dan laki-laki harus mendapatkan APKM yang sama tadi Pak. Akses, partisipasi, kontrol, manfaat yang sama. Dan insya Allah dengan pengaruh kesetaraan gender, pengelolaan limbah yang tepat dan responsif gender, tujuan-tujuan SDGs ini bukan lagi mimpi ya Pak ya. Seperti kata artis-artis tadi, pastikan kita bisa no one left behind. Jadi nggak ada lagi yang tertinggal. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan, pemirsa dan pendengar sekalian, sekian podcast kali ini. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat. Terima kasih. Salam sehat, salam setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.